Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Salsabila Ogirpa Chandra dengan NIM 2330105033. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan jurusan Program Studi Tadris Matematika. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Mari simak videonya. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Nah, yang mana kita akan mencari mean, modus, median, jangkauan, simpangan rata-rata, ragam, kuartil, desil, dan persentil. Baik, yang pertama kita akan mencari mean atau disebut dengan X bar. X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per N. Nah, yang pertama kita akan mencari nilai Xi atau nilai tengahnya. Nah, untuk mencari Xi ini yaitu contohnya di kelas pertama 20 ditambah dengan 29 per 2. Xi sama dengan 20 ditambah 29 per 2 sama dengan 49 per 2 sama dengan 24,5. Nah, berarti nilai tengah dari kelas pertama yaitu 24,5. Nah, begitu seterusnya sampai bawah. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Xi dari masing-masing kelas, selanjutnya kita akan mengalikan dengan Fi atau Fi dikali Xi, yang mana 4 dikali dengan 24,5. Yaitu 98. Nah, begitu seterusnya. Agar cepat kita bisa menggunakan kalkulator. Setelah kita mengalihkan, selanjutnya kita jumlahkan 98 ditambah 207 sampai ke bawah. Nah, yang mana hasilnya yaitu 1375. Langsung kita masukkan ke rumus, berarti sigma Fi dikali Xi sama dengan 1375 per N. N ini adalah jumlah keseluruhan dari Fi, yang mana jumlahnya adalah 30, sama dengan 1375 per 30, yaitu sama dengan 45,83. Nah, inilah nilai rata-rata dari data tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mencari modus atau MO. MO sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Untuk menentukan TB, pertama kita menentukan nilai kelas yang Fi-nya tinggi, yaitu berada di kelas ketiga. Berarti tepi bawah dari kelas ketiga ini yaitu 40 dikurang dengan 0,5. Nah, berarti 39,5. Nah, untuk menentukan D1 ini kita lihat Fi-nya. Untuk D1 Fi kelas modus dikurang dengan Fi sebelum, berarti 10 dikurang 6 sama dengan 4. Nah, untuk D2 Fi dari kelas modus dikurang dengan Fi sesudah kelas modus tersebut, berarti 10 dikurang 4 sama dengan 6. Nah, untuk P ini yaitu panjang kelas. Kita bisa hitung dari contohnya kelas pertama yaitu 20 ke 29, berarti kita hitungnya dari 20, 21 sampai dengan 29 yaitu 10, berarti panjang kelasnya yaitu 10. Nah, lalu kita jumlahkan 39,5 ditambah 4 per 10 dikali 10. 10-nya bisa dicoret, berarti 39 ditambah 39,5 ditambah 4 sama dengan 43,5. Nah, inilah modus dari data tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mencari median atau ME. Rumusnya yaitu tepi bawah ditambah
setengah dari N dikurang FK sebelum per FI dikali P. Nah, untuk median ini yang pertama kita menentukan letak kelasnya terlebih dahulu. Letak mediannya yaitu 1/2 per N. N kita tadi 30 kan, berarti 1/2 dikali 30 sama dengan 15. Berarti letak median di FK yang memuat nilai 15. Ya, pertama kita tentukan dulu FK-nya. Cara menentukan FK ini kita lihat pada FI. Pada kelas pertama kan 4 ditambah 6 10, ditambah 10 20, ditambah 4 24, ditambah 4 28, ditambah 2 sama dengan 30. Nah, kita lihat nilai FK yang memuat nilai 15. Nah, berarti berada di kelas ke-3. Nah, langsung kita masuk ke rumus. Tepi bawah ditambah setengah per N dikurang FK sebelum per FI kali P. Nah, kan tadi di kelas ketiga kita lihat tepi bawah pada kelas ketiga tersebut yaitu 39,5. 39,5 ditambah 1/2 N kan tadi 15. Nah, berarti 15 dikurang FK sebelum. Nah, FK yang tadi kan 20. Berarti FK sebelumnya 10 per FI. Nah, kita lihat FI pada kelas median tadi yaitu 10 dikali 10. Nah, 39,5 ditambah 10 dikurang 15 dikurang 10 sama dengan 5 per 10. 10 dicoret. 39,5 ditambah 5 sama dengan 44,5. Nah, inilah nilai mediannya. Nah, selanjutnya kita akan mencari jangkauan. Nah, untuk jangkauan ini rumusnya itu X max dikali X min. Nah, yaitu nilai X terbesar dikurang dengan nilai X terkecil. Nah, kita lihat pada XI. Nilai XI yang terbesar yaitu 74,5. 74,5 dikurang yang terkecil 24,5. Nah, 74,5 dikurang 24,5 sama dengan 50. Nah, inilah jangkauannya. Selanjutnya kita akan mencari simpangan rata-rata. Yang mana rumusnya yaitu SR sama dengan sigma FI dikali mutlak XI dikurang X bar per N. Nah, yang pertama kita mencari nilai XI dikurang X bar. Yang mana kita tadi terdapat X barnya kan yaitu 45,83. Nah, XI dikurang X bar. XI yang pertama yaitu 24,5 dikurang 45,83 yaitu 21,33. Nah, begitu seterusnya. Setelah kita mendapatkan masing-masing nilai dari XI dikurang X bar, lalu kita kalikan dengan FI yaitu 4 dikali dengan 21,33. Ini 85,32. Nah, ini adalah nilai FI dikali XI kurang X bar. Nah, agar lebih cepat kita menggunakan kalkulator. Lalu kita jumlahkan nilai dari nilai semuanya dari FI dikali XI kurang X bar. Yaitu kita mendapatkan nilai 333,3. Setelah kita mendapatkan jumlah dari FI dikali XI kurang X bar, lalu kita masukkan ke rumus. Setelah kita masukkan ke rumus, kita mendapatkan hasilnya yaitu 11,11. Selanjutnya itu kita akan mencari ragam atau variansi, yang mana rumusnya V sama dengan sigma FI dikali XI dikurang X bar kuadrat per N. Berarti kita mencari nilai XI
kurang xi kuadrat terlebih dahulu. Xi kurang x bar. Berarti kita tinggal menguadratkan yang xi dikurang x bar ini, yaitu 21 di 21,33 dikuadratkan itu 454,96. Nah, begitu seterusnya. Setelah kita mendapatkan nilai xi kurang x bar dikuadratkan, selanjutnya kita akan mencari fi dikali dengan xi dikurang x bar dikuadratkan. Berarti nilai fi dikali dengan nilai xi kurang x bar dikuadratkan. 4 dikali dengan 454,96 yaitu 1819,84. Nah, biar cepat kita bisa menggunakan kalkulator. Setelah kita mendapatkan nilai fi dikali xi kurang x bar dikuadratkan, nah lalu kita jumlahkan. Nah, setelah kita menjumlahkan, langsung saja kita masukkan ke rumus. Per n tadi 30. Oke, sama dengan inilah ragam dari data tersebut. Selanjutnya kita akan mencari kuartil. Misalnya kita akan mencari kuartil 1. Pertama kita menentukan dulu letak dari kuartil 1 ini. Berarti 1/4 kali n sama dengan 1/4 kali n-nya tadi 30 kan. Berarti sama dengan 7,5. Nah, selanjutnya untuk mencari Q1, rumusnya tepi bawah ditambah 1/4 n dikurang FK sebelum per F kali P. Nah, tadi kan kita sudah mencari letak Q1, yang mana letaknya 7,5. Nah, kita cari nilai FK yang memuat nilai 7,5. Berarti ada di kelas kedua. Berarti tepi bawahnya yaitu 29,5 ditambah 1/4 dikali n 7,5 dikurang tadi FK Q1 ini kan 10. Di sini diminta FK sebelum, berarti FK sebelumnya yaitu 4 per FI Q1, FI-nya 6 kali panjang kelas tadi 10 kan. Nah, sama dengan 29,5 ditambah 7,5 dikurang 4 berarti 3,5 per 6 dikali 10 sama dengan 29,5 ditambah 3,5 per 6 dikali 10 itu 583 sama dengan 35,33. Nah, inilah nilai kuartilnya. Selanjutnya kita akan mencari desil. Misal kita akan mencari desil 4 atau D4. Sama langkahnya seperti kuartil tadi. Kita akan mencari letak D4. Itu sama dengan 4/10 kali N. Misalnya teman-teman ingin mencari desil ke-5, berarti 5/10. Sama dengan 4/10 dikali 30 sama dengan, ini bisa dicoret, berarti 12. Berarti letak desil keempat di nilai ke-12. Kita lihat FK yang memuat nilai ke-12 itu ada di nilai kelas ketiga. Nah, rumusnya tepi bawah ditambah 4/10 dikali N dikurang FK sebelum per
F kali 10. Tadi letaknya di kelas ketiga kan, berarti tepi bawahnya 39,5 ditambah ini 12 FK sebelum 10 per FI nya 10 kali 10 sama dengan 39,5 ditambah, ini bisa dicoret berarti 2 sama dengan 41,5. Nah inilah nilai desil keempatnya. Selanjutnya kita akan mencari persentil. Misal rekan-rekan mau mencari persentil 10, juga sama caranya seperti kuartil dan desil tadi. Itu kita mencari letak dari 10 ini sama dengan 10 per 100 dikali N nya tadi 30 kan, 30. Nah kalau rekan-rekan ingin mencari P11 berarti di sini 11 per 100 sama dengan 300 per 100 sama dengan 30. Berarti letak P10 berada di FK yang memuat nilai 30, yaitu di kelas ke-6 atau kelas terakhir. Rumusnya juga sama dengan tepi bawah ditambah 10 per 100 dikali N nya tadi 30 kan, dikurang FK sebelum berarti 28 per FI nya ada 2 kali panjang kelasnya 10 sama dengan, berarti tepi bawahnya tadi 69,5 ditambah 30 dikurang 28 per 2 dikali 10 sama dengan 69,5 ditambah, ini bisa kita coret 5, berarti 30 dikurang 28 2 dikali 5, 69,5 ditambah 10 sama dengan 79,5. Nah inilah nilai persentilnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Terlebih terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.